orang yang memiliki konten ataupun channel YouTube, isi kontennya itu grebek dukun santet, saya katakan 100%, 1000% settingan. Kalau ada orang yang mengaku tidak settingan ataupun real, saya bisa membongkar, saya bisa membuktikan. Tidak cuma di sosial media saya bisa membuktikan, dengan tidak cuma lewat mulut, tapi saya bisa membuktikan secara kasat ataupun secara nyata. Wallahi wa rasul, demi Allah, demi Rasul, ini dukun bukan dukun sembarangan, ini betul-betul dukun ya. Maka saya sampaikan buat anda yang bilang settingan, ayo saya tantang mubahala. Kalau ini bukan dukun, berarti saya siap kena adab ya. Maka dari itu ini bukan settingan. Siapapun yang bilang settingan, ini wallahi wa rasuli, ini adalah betul-betul dukun yang ahli spiritual. Jangan lupa share. Yang bilang settingan, Anda munafik. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, barusan yang kita hadapi itu betul-betul dukun. Jangan bilang settingan ya. Kepada orang-orang yang mau jujur, yang mau transparan terbuka demi kebaikan dengan cara baik, dengan bertujuan baik, daripada menyembunyikan sesuatu berlarut-larut, menyembunyikan kepalsuan berlarut-larut demi apa? Menutupi ini itulah. Saya orangnya fair. Kalau saya tidak diusik, saya tidak akan sejauh ini melangkah saya. Biarin banyak orang yang terbongkar, biarin. Bodoh amat. Yang artinya apa? Kalau saya lost goal. Yang artinya kalau saya lost goal, saya tidak menerima suap, saya tidak menerima ceperan ataupun sogokan. No, tidak menerima. Walaupun misalkan seandainya saya ditelepon, disogok ya, mohon maaf, duit saya masih banyak. Tidak menerima sogokan. Kalaupun saya dikatakan sombong, biarin. Oh, saya orang paling sombong di dunia. Saya dulu di pesantren, saya itu pernah menjabat ketua keamanan. Dan di saat saya menjadi ketua keamanan, saya dibenci satu pesantren. Karena apa? Karena kedisiplinan yang saya terapkan. Kedisiplinan yang saya terapkan. Mohon maaf, gak usah nangis ya, katanya gak usah nangis. Mohon maaf, saya tidak pernah nangis. Menangisi apa? Menangisi apa? Matamu bisa melihat mana mata yang menangis, mana yang tidak. Jangan cuma banyak bacot di sosial media, di berani yang di komentar. Nih, kalau berani sama anak kecil, badannya kurus, anaknya petani, berani nggak? Dobol. Nafek kalian semua itu. Saya sudah bergeten. Tadi malam setelah selesai live, saya dapat telepon. Semua saya rekam di sini saat saya telepon. Saya punya bukti banyak. Saya tidak pernah menyebutkan nama orang. Tapi biar itu untuk PR untuk masyarakat, PR untuk netizen. Kalau cerdas ya harus berpikir pakai alat berpikir dengan baik, bukan pakai dengkul. Saya cuma memberikan PR buat abang-abangku yang di ujungnya Sumatera. Coba jelaskan secara terang-terangan. Tadi malam saya sudah mengatakan semua orang yang memiliki konten ataupun channel YouTube, isi kontennya itu grebek dukun santet, saya katakan 100%, 1000% settingan. Kalau ada orang yang mengaku tidak settingan ataupun real, saya bisa membongkar, saya bisa membuktikan. Tidak cuma di sosial media saya bisa membuktikan, dengan tidak cuma lewat mulut, tapi saya bisa membuktikan secara kasat ataupun secara nyata. Bisa membuktikan. Semua data ada di HP saya. Kalau ingin menangkap perampok, maka harus, atau begini ya, kalau pengen menangkap penjahat, kita harus berpura-pura masuk ke dalam lingkungan penjahat. Saya tidak bisa disuruh, saya tidak bisa diperintah.
Jangan lupa share. Yang bilang settingan, Anda munafik. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, barusan yang kita hadapi itu betul-betul dukun. Jangan bilang settingan ya. Betul-betul dukun, bukan settingan. Bilang settingan, Anda munafik. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, barusan yang kita hadapi itu betul-betul dukun. Orang melakukan penipuan, kenapa harus menipu? Kenapa enggak kerja? Kenapa harus menipu? Dalam surah Fatir ayat 43 Allah mengatakan, dan orang yang mengatur tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oh, dalam buka surah Fatir surah 35 ayat 43 itu menjelaskan orang yang mengatur tipu daya menipu, dia akan kembali pada dia sendiri. Jangan menghayal teman-teman seakan-akan Allah nggak tahu, kita tidak akan dihukum. Sehebat apapun aku memutar kosakata, mengatur strategi, sejauh apapun, makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya, maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah. Nanti Allah buat satu masalah kecil, batal semua itu. Dan antum hanya cuma mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa? Ini perlu dicambuk ini, kok bisa? Pasti bisa kalau sama Allah, gitu kan? Jangan menghayal itu, ya. Ini saya cuma kasih perumpamaan, bukan disamakan sama Allah. Tapi Allah SWT itu dikatakan innallaha kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat, gitu kan. Allah SWT tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita taruh kaca akuarium misalnya, ya, kaca transparan, lalu kita taruh pasir warna putih sedikit saja, tidak banyak, lalu kita letakkan situ 5-6 ekor semut. Antum lagi lihat dari atas, kira-kira antum tahu gak semut itu kemana? Tahu, ya kan? Karena kan kelihatan ini kaca transparan, pasirnya sedikit, semutnya di situ. Bagi semut itu mungkin sudah padang pasir yang luas. Karena itu tempat bagi dia besar, bagi kita enggak, kita bisa lihat semuanya. Kita aja bisa buat itu pada semut, bagaimana Allah SWT yang maha melihat. Allah lihat semua hamba-hambanya, mau kemana? Dan kalau sudah mengatur tipu daya, Allah bilang innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Jangan main-main ini, ya. Kemudian kesaksian palsu dalam muamalah, ini semua gulu. Untuk apa kesaksian palsu ini? Pura-pura bohong, kenal, padahal nggak kenal, gara-gara dibayar. Saya dengar begitu di pengadilan agama ada saksi-saksi yang dibayar. Ini terlalu berani nih. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan hati-hati induk dosa besar yang membinasakan. Lalu beliau sambil itika itu meletakkan siku di tanah, kaki Nabi melonjor, gitu kan. Nabi SAW mengatakan syirik, durhaka sama orang tua. Setelah sebutkan dua ini, Nabi SAW lagi tadi sandar langsung duduk tiba-tiba dan mengatakan ala wa syahadatiz zur, dan hati-hati kesaksian palsu. Nabi ulangi lagi, hati-hati kesaksian palsu, hati-hati kesaksian palsu. Ini pernah kita jelaskan di dosa besar kita ya. Jadi contoh-contoh misalnya ada teman mengatakan kalau dia mau pergi, lalu dia bilang, nanti saya mau jalan ya, kalau suami saya telepon bilang saya di tempatmu ya. Atau kalau istri saya tanya bilang saya lagi sama kamu ya. Begitu pasangannya orang itu telepon, ada, lagi sholat. Luar biasa. Begitu juga dengan zalim, kezaliman. Kezaliman artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Ini zalim. Ini juga gulu, berlebihan. Kenapa harus zalim sama orang? Gitu kan? Ini tentu ada bahasan, semua sudah kita jelaskan ini, tapi saya kasih garis besarnya. Begitu juga dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Kerja akhi dan ukhti, jangan mencuri. Yang sering bilang kita settingan demi Allah, ya, wallahi wa rasul, demi Allah, demi Rasul. Ini dukun bukan dukun sembarangan, ini betul-betul dukun, ya. Maka saya sampaikan buat Anda yang bilang settingan, ayo saya tantang mubahala. Kalau ini bukan dukun, berarti saya siap kena adab, ya. Maka dari itu ini bukan settingan. Siapapun yang bilang settingan, wallahi wa rasuli, ini adalah betul-betul dukun yang ahli spiritual. Jangan lupa share. Yang bilang settingan, Anda munafik. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, barusan yang kita hadapi itu betul-betul dukun. Jangan bilang settingan, ya.